Annyeonghaseyo. Jerman Ica. Jerman Elin Balik lagi di What's On, dan hari ini kita akan bahas yang lagi ramai ini tentang konsernya NCT. Tapi sebelum itu jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Kamjagia Korea di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode baru yang tayang di setiap harinya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kgmedia supaya nggak ketinggalan info terbaru seputar podcast di jaringan media lainnya. Konsep perdana buat NCT di Indonesia nih yang pastinya udah ditunggu-tunggu oleh NCTzen nih Mas. Betul. Bertajuk NCT 127 Second Tour Neo City Jakarta The Link. Tapi pas hari pertama ternyata agak chaos nih Mas. Ini dia beberapa penyebabnya. Jadi ada yang pertama tuh ada desas-desus bom berupa surat yang ditulis tangan. Wow. Tulisannya itu SOS gitu kayak agak menyeramkan sih ya pas aku baca gitu pas dan lihat. situ posisinya NCTzen-nya udah pada di ISBSD semua. Betul, Gimana posisinya nggak panik? udah nunggu gitu. Dan ini emang agak tiba-tiba sih ya karena banyak NCTzen yang baru tahu di hari H gitu. Benar. Langsung pas hari itu tuh polisi patroli langsung banyak di ISBSD dan di hari H juga makin diperketat lagi penjagaannya, dan sistem tiketing sebanyak 250 polisi itu siaga selama NCT konser. Bener banget. Dan ini kan posisinya juga NCTzen-nya udah nggak bisa kemana-mana ya. Kalau misalnya ninggalin barisannya, ntar kita nggak dapat paling depan lagi. Betul. Kurang tahu juga sih ya QN-nya tuh ada apa enggak. Cuman maksudnya di sana tuh posisinya udah lagi nunggu, udah tinggal masuk venue lah ya. Bener. Tiba-tiba ada bom ini, siapa yang sangka gitu, siapa yang siap ngira, gitu. Tiba-tiba polisi juga kayaknya kaget juga sih ya, nggak cuma NCTzen doang yang kaget. Dan ini tentunya kan pasti jadi perhatian juga kan, supaya hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi, baik ini di konsernya NCTzen yang kemarin sempat dilakukan dan juga di konser-konser berikutnya. Dan kalau nggak salah aku juga sudah sempat baca di hari yang sama, ternyata pelaku yang menyebarkan berita maksudnya kayak bom gitu, entah itu bomnya beneran atau enggak, tapi ketangkep Mas. Jadi jadi agak aman lah ya setelah ketangkep orang tersebut gitu. Nah, di konser itu juga di sela-sela tuh ada momen yang dimana para member ini tuh ngelempar bola kan, ngelempar bola namanya bola yang ada tanda tangannya. Iya, tanda tangannya mereka, bola mandi bola gitu loh. Terus langsung mandi lah. Bola. Iya, bola yang warna-warni yang mandi bola, tapi ada tanda tangannya gitu, tanda tangan member. Biasanya di saat member-member ngelempar bola itu banyak lah ya NCTzen yang berusaha untuk ngambil bola itu gitu. Padahal sebenarnya bolanya nggak diarahin ke mereka, tapi mereka sebisa mungkin gue harus jadi gitu. Kalau bisa ngambil gitu. Kalau bisa berenang ya. Iya, kalau bisa gue berenang di antara orang gitu. Iya. Dan ternyata karena hal tersebut banyaklah saling dorong-dorongan gitu kan di section festival, di section yang standing. Dari itu akhirnya mengakibatkan 30 orang pingsan di hari pertama tersebut. Nah, inilah salah satu penyebab NCT The Link hari pertama itu agak chaos nih. Betul banget. Dan ya gimana nggak kayak begitu ya, udah berapa coba? Sekitar 2 tahun pandemi, tiba-tiba idolnya mau konser dan udah konser, datang lagi lengkap ya. Gak kan? Sabar dong. Nah, ini kayak ibaratnya pertama kali lah ngerasain konser lagi, dan pasti fansnya juga udah banyak nambah kan. Jadi kayak ya makin banyak lah ya saingannya gitu loh. Dan ini kan bolanya juga kan limited edition ya jatuhnya ya. Tanda tangan langsung gitu kan. Dan didapetin di saat itu doang gitu, gak bisa dibeli gitu. Jadi ya pasti pada rebutan, tapi hati-hati ya. Lain kali jaga diri sendiri dulu ya. Jaga diri sendiri dulu. Ya kalau misalnya nggak bisa dapat itunya, ya udahlah beli aja lah yang ada di e-commerce aja ya. Jangan bahaya, ntar malah pingsan, berabe ntar belakangnya. Terus dari hal itu tuh Mas, dari penyebab yang dari 30 orang pingsan itu jadinya di hari pertama ini juga rame nih beritanya kalau konsernya diberhentiin sebelum konsernya selesai. Ya, dapat ya info kan? juga tuh. Mas El sempat baca juga kah? Sempat baca. Banyak teman yang menangis ya kan, gimana nggak nangis coba. Hari pertama ternyata jam 9:30 kalau nggak salah, jam 9 ya waktu itu diberhentiin, yang dimana masih menyisakan kalau nggak salah katanya 6 lagu lagi. Iya, 5-6 lagu lagi. Nah, itu yang agak sedih sih ya, maksudnya kayak pasti semua fans pasti nungguin banget hari ini gitu, hari konser tersebut gitu kan. Tapi ternyata harus ngerasain dibubarin sebelum waktunya selesai. Apalagi dengan catatan kalau misalnya cuma dapat hari pertama doang. Iya betul. Ada 2 hari konser, ternyata cuma bisa nonton di hari pertama. Itu agak
agak sayang ya. Apalagi yang dari luar kota ya Mas, kayak udah usaha untuk datang ke Jakarta, ke Tangerang, gitu kan. Beli hotel gitu. Beli hotel. Kaya. Sultan. Banyak. Kaya mau juga. Ya maksudnya ya booking hotel gitu-gitu dan sebagainya. Ternyata nonton konser 3 jam yang dianggap belum puas, ini dipotong lagi gitu, nggak nyampe 3 jam. Dan di mana sudah menunggu dari pagi, sudah ngantri sampai sore, ternyata kayak begitu. Udah siangnya dapat ancaman bom. Iya lagi. Begitu udah mulai tengah-tengah kayak begitu. Kurangin apa nih dosa saya, ada banyak kayaknya. Kenapa ya harus ngerasain gitu? Kalau gitu ya belum tahu, kita belum ngomongin itu. Belum. Nah dari situlah si Taeyong ini minta maaf Mas, secara langsung di aplikasi, ada aplikasi ya Bubble kalau nggak salah, khusus idol yang bisa bicara langsung lah sama fans-fansnya gitu. Dan di situ dia minta maaf karena konsernya diberhentikan sebelum waktunya gitu. Sebenarnya bukan salah idolnya juga, tidak bisa menyalahkan fansnya juga, karena kalau misalnya kita di posisi itu mungkin kita juga nggak sadar diri kita mau ngedapetin bola itu gitu kan. Betul. Jadi nggak bisa nyalahin siapapun, cuman maksudnya atas kesadaran diri sendiri aja kalau misalnya kita ada di posisi itu, kita saling mengingatkan gitu, karena idolnya juga nggak berhak untuk minta maaf gitu. Dan bahkan kan banyak juga yang seliweran di media sosial kalau misalnya idolnya juga udah minta buat fansnya supaya tenang, jangan sampai ada dorong-dorongan. Dan juga ya bahkan member idol dari NCT ILCL ini juga kan sampai ayo mundur jangan. Sambil ngingetin baik-baik, ayo mundur ya. Gitu. Kalau enggak konser nih kan, nggak gitu juga kan. Sayang, duitnya juga dari kita buat dia gajian gitu. Tapi di hari kedua ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dengan segala penambahan juga dari polisi dari 250 jadi 280. Terus dan juga diingetin kepada seluruh NCTzen sebelum memasuki venue dan juga nanti saat konser ini berjalan, jangan sampai terjadi dorong-dorongan seperti di hari pertama agar tidak terulang kembali gitu. Nah, ya untungnya hari kedua tetap dilaksanain ya Mas. Awalnya udah banyak NCTzen yang pasrah juga nih. Awas aja kalau hari kedua tuh nggak ditayangin, nggak dibolehin gitu karena masalah-masalah hari pertama ini. Ternyata diberikan kesempatan tapi beberapa syarat. Dan dilakukan oleh NCTzen, ibaratnya mereka belajar lah ya dari pengalaman. Gitu. Benar banget. Dan juga di Andra Global Entertainment, nih pihaknya promotornya NCT juga sampai ngerilis pernyataan resmi terkait kondisi konser, terus rules-nya apa aja juga dijelasin. Hal ini juga dilakukan supaya hari kedua nih ya nggak batal lah, dan juga ya tidak mengecewakan pihak dari SM Entertainment, NCT-nya juga, dan juga tentunya NCTzen yang sudah membeli tiket hari kedua gitu. Dan juga kan kalau misalnya kayak gitu kan pusing juga kan, harus refund ya. Duh, ngomong-ngomong soal refund nggak jadi. Beda lagi. Ada lagi nanti. Sukanya out of topic emang sukanya. Tapi untungnya nggak nyampe di refund ya, NCTzen tetap senang ya hari kedua. Hari kedua benar-benar beda sih Mas, dari hari pertama, benar-benar kayak belajar dari pengalaman banget NCTzen-nya. Dan juga baca dari berita kalau misalnya jarak dari pagar festival sama panggungnya kan agak dilebarin lagi nih, supaya nggak terlalu bahaya juga ya untuk para idolnya juga. Dan juga ya semua udah belajar lah NCTzen, nggak dorong-dorongan, nggak sampai ada yang pingsan juga. Dan tim medis juga bagusnya ditambah hari kedua, jadi bisa ngebantuin kalau seandainya ada yang kesehatannya terganggu selama konser gitu. Hal-hal yang tidak terjadi lagi takutnya kan. Ternyata jauh dari kata-kata itu sih di hari kedua. Oke lah, hari kedua udah sempurna banget. Dan di hari kedua ini juga nih fans nyiapin proyek-proyek khusus gitu Mas. Di mana mereka tuh nunjukin banner ucapan minta maaf lah ya. Karena sebelumnya member-member yang ucapin minta maaf, akhirnya di hari kedua mereka nyiapin secara dadakan lah ya jatuhnya, karena mereka kan baru tahu hal tersebut akan terjadi. Mereka nunjukin yang terjadi. Dadakan yang terjadi. Mereka nunjukin banner yang bertuliskan I'm sorry gitu, minta maaf ya NCT ILCL gitu. I'm sorry. Miane. Yang ditujukan kepada para member di awal konser. Jadi agak mengharukan sih ya, pasti member-member gak berharap hal itu terjadi gitu. Kaget pastinya tentunya kan, di atas panggung tiba-tiba ternyata ya
kaget juga sih sebenarnya. Harusnya member juga sebenarnya kaget kan, karena di hari pertama sampai seperti itu, dan hari kedua mereka minta maaf, Citizen-nya terharu, dan ternyata mereka juga jangan minta maaf deh, ntar ayo deh kita nyanyi aja bareng-bareng, lupain kejadian-kejadian yang pernah terjadi, ayo kita buat kenangan indah bareng-bareng. Iya, ngeresponnya tuh bikin tolong, udah nggak usah minta maaf gitu, kita juga tapi kita salah gitu juga. Jadi kayak saling merasa bersalah lah ya, introspeksi gitu. diri lah ya. Dan juga banyak yang berharap ya kalau misalnya hari pertama ternyata tidak berjalan, datang lagi dong NCT Illichil ya, Diandra promosiin ya dong. Ayo dong dia dong lagi. Kayak Seventeen kan sekali lagi. Di tahun ini juga agak tinggal bulan Desember ya Mas. Iya, tinggal Desember doang. Atau ya tahun depan lah ya. Ini Januari lah. Di Januari lah. Januari lah. Tapi jangan dekat-dekat sama yang lain ya. Tipes nanti. Konser. Apalagi untuk yang multi fandom ya. Jadi ya kayak aduh habis ini mau nonton ini. Nah, itu semuanya harus ditonton kan, pusing juga ya. Ya uang, pala juga pusing semua. Selalu saling mengingatkan aja lah ya. Benar banget. Dan bagi Anda Citizen yang ternyata tidak merasa puas dengan konser The Link kemarin, Anda masih bisa menunggu harga global event yang akan dilaksanakan di Thailand Desember nanti. Bagi kalian yang sekalian mau jalan-jalan ke Thailand boleh dengan sambil nonton NCT Illichil, silakan. Ya kalau misalnya punya uangnya silakan. Tapi udah ya, kayaknya buat kamu Sobat Medio nih, kalau misalnya masih mau kasih fakta menarik yang orang jarang tahu versi kamu, boleh banget nih share ke kita via DM di @medio_by_kgmedia, atau juga bisa email lewat podcast@kgmedia.id atau kolom komentar yang ada di bawah sini. Jadi tungguin terus episode What's Online-nya di Kam Jagia Korea. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.